saudara kuasa pemohon, ini terkait dengan surat kuasa Siti Fatimah Siagian itu sudah dicoret ya? Sudah yang mulia. Sudah dicoret ya? Iya. Kemudian untuk kartu tanda anggota Tony Akbar Hasibuan masih berlaku tidak? KTA-nya? Perkara nomor 54, silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan sama dalam waktu paling lama atau sekitar 10 menit. Silakan. Terima kasih yang mulia. Haji Arhawi sebagai calon Bupati Wakatobi dan Hardin Laumu sebagai calon Wakil Bupati Wakatobi. Agak dekat dikit. Wakatobi yang mulia. Enggak. Suaranya kurang keras ya. Terima kasih yang mulia. Pada pokoknya menyampaikan permohonan sebagai berikut. Bahwa perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan termohon, mohon dianggap dibacakan, adalah tidak benar karena terjadi pelanggaran dan atau kesalahan yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan termohon dan pembiaran oleh Bawaslu semata-mata demi sebesar-besarnya memperbanyak perolehan suara pasangan calon pihak terkait. Pelanggaran dan atau kesalahan yang dilakukan oleh termohon beserta jajarannya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS karena terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih di TPS dan jumlah suara sah dan suara tidak sah dengan jumlah pemilih dalam DPT yang membubuhkan tanda tangannya dalam daftar hadir pemilih di TPS, yang dibuktikan tidak adanya tanda tangan daftar hadir DPT tidak sama dengan pengguna hak pilih di TPS. Mohon dianggap dibacakan. Yang kedua, termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan surat suara pemilih yang pindah memilih atau DPPH karena terbukti pemilih pindahan tersebut sejatinya tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pindahan sebanyak 537 pemilih yang tersebar di 240 TPS di 95 desa atau kelurahan di 8 kecamatan di Kabupaten Wakatobi. 3. Termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan surat suara pemilih tambahan atau DPTB karena terbukti pemilih tambahan tersebut sejatinya bukan pemilih di TPS yang bersangkutan karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebanyak 1.883 di 240 TPS yang tersebar di 95 desa atau kelurahan di 8 kecamatan di Kabupaten Wakatobi. 3. Termohon terbukti melakukan kecurangan di mana surat pemberitahuan memilih atau formulir C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi kepada pemilih tidak dikembalikan kepada termohon dan tidak dilakukan rekapitulasi pengembalian. Hal ini berdasarkan bukti bahwa pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten sudah meminta secara resmi melalui surat kepada termohon, tetapi pada waktu itu menjawab bahwa dokumen yang diminta ada dalam kotak. Jawaban ini tentu tidak sesuai dengan pasal 12 dan pasal 13 PKPU nomor 18 tahun 2020 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan. 4. Terjadi pelanggaran berupa penggunaan hak pilih lebih dari 1 kali dengan modus terdaftar di dalam DPT TPS asal, kemudian menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menggunakan KTP di TPS sebagai daftar pemilih tambahan atau DPTB berikutnya dengan tidak membawa surat keterangan pemilih
pemilih pindah memilih dan dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan. VD Posita 5 halaman 16 dan seterusnya. 5. Di samping pelanggaran dan atau kesalahan sebagaimana diuraikan di atas, termohon dan atau jajarannya juga melakukan pelanggaran yang dilakukan dengan cara dan terjadi di beberapa TPS. Mohon dianggap dibacakan. 6. Pelanggaran yang serius yang terjadi secara masif dan merusak nilai-nilai demokrasi pada penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan dalam bentuk praktek politik uang dan barang yang dilakukan oleh calon bupati pasangan calon nomor urut 2 bernama Haliana dan atau tim pasangan calon nomor urut 2 dan seterusnya. Mohon dianggap dibacakan. Setuju bahwa terjadi pelanggaran yang serius yang dilakukan oleh tim dan atau pendukung pasangan calon nomor 2 berupa intimidasi dan ancaman kekerasan kepada pendukung pasangan calon nomor urut 1 di beberapa TPS. Mohon dianggap dibacakan. Bahwa secara wajar dalam penyelenggaraan pemilihan, jumlah pemilih terdaftar dan jumlah pemilih yang menggunakan hak suara, yaitu memilih yang mencoblos, harus lebih kecil dari jumlah pemilih terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPTH. Apabila pemilih yang mencoblos melebihi jumlah DPT, DPTB, dan DPPH, maka dipastikan ada pemilih dalam tanda petik yang kami pilih istilah siluman yang menunggukan hak pilihnya, dan inilah potensi pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan oleh termohon. 9. Bahwa perolehan suara pasangan calon merupakan jumlah dari suara yang diberikan pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTB, maka apabila ada salah satu komponen suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara formal yuridis, maka mutatis mutandis suara pasangan calon menjadi tidak mempunyai basis legitimasi yuridis pula. Oleh karena itu, pilihan melakukan pemungutan suara ulang merupakan prosedur formal untuk memastikan kebenaran perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan kejadian tersebut baru diketahui setelah dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara. Maka demi memastikan berapa sebenarnya perolehan suara masing-masing pasangan calon, harus dilakukan pemungutan suara ulang di 240 TPS di 90 desa atau kelurahan, 95 desa atau kelurahan, dan 8 kecamatan yang kami sebutkan dalam permohonan. Mohon dianggap dibacakan. Petitum kami yang mulia, pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan Kabupaten Wakatobi nomor 326 dan seterusnya. 3. Memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 240 TPS yang tersebar di 95 desa atau kelurahan dan 8 kecamatan, dan TPS tersebut mohon dianggap dibacakan. 4. Memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan putusan ini. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Baik, terima kasih. Ada catatan dari Yang Mulia Prof. Eni, silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saudara kuasa pemohon, ini terkait dengan surat kuasa Siti Fatimah Siagian itu sudah dicoret ya? Sudah Yang Mulia. Sudah dicoret ya. Ya. Kemudian untuk kartu tanda anggota Tony Akbar Hasibuan masih berlaku tidak? KTA-nya sebagai advokat. Baik, kami cek ya Yang Mulia. Orang itu dicek ya, nanti Ya. diserahkan kopiannya ke kepanitraan ya. Baik Yang Mulia. Kemudian yang berikutnya tanda tangan, itu silakan nanti saudara cek antara tanda tangan dalam surat kuasa dengan permohonan ya. Ya. Untuk saudara Tony Akbar Hasibuan dan saudara Ari Arfan Hasibuan. Ya, itu tolong dicek ya. Ya. Ini seperti ada perbedaan dua tanda Yang tangan mulia. ini. Silakan nanti saudara cek di kepanitraan ya. Itu Pak. Baik. Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P18, benar ya? Benar Yang Mulia. Tapi ini ada P12, 14, P15, 17, dan 18 ini rehasnya cuma satu materinya. Kenapa? Mestinya satu-satu.
Mohon izin Yang Mulia, P berapa? Oh, di flash disk. Iya, yang dalam bentuk flash disk Yang Mulia. Ya. Ya, nanti diselesaikan dengan kepaniteraan. Baik. Benar ya? P1 Benar, Yang Mulia. sampai P18 ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Lalu untuk perkara ini ada yang mengajukan permohonan sebagai pihak terkait, yaitu H. Haliana SE dan Ilmiati Daud SE MSI. Majelis telah membaca dan mempertimbangkan sehingga telah menetapkan: 1. Menerima H. Haliana SE dan Ilmiati Daud SE MSI, pasangan calon bupati dan wakil bupati Wakatobi, sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 93 dan seterusnya. 2. Memerintahkan kepada Panitra untuk mencatat dalam buku register perkara konstitusi elektronik dan memanggil pihak terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan pihak terkait pada pemeriksaan persidangan. Jadi permohonan pihak terkait telah dikabulkan. Mulai sekarang sah menjadi pihak terkait. Iya. Untuk itu sama dengan posisi ini tadi. Untuk kuasa dan sebagainya silakan diselesaikan. Kemudian untuk penundaan sidang mohon diperhatikan. Untuk perkara 53 ditunda hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 jam 17 sampai dengan jam 18.00 WIB dengan agenda pemeriksaan persidangan untuk mendengar jawaban termohon, keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait, dan pengesahan alat bukti. Untuk perkara nomor 4 ditunda hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 jam 14.00 sampai dengan 16.00 WIB dengan agenda yang sama seperti perkara 53. Lalu ada catatan: 1. Jawaban termohon, keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait disampaikan di sidang pemeriksaan persidangan. 2. Alat bukti dapat disampaikan sebelum persidangan, termasuk kalau ada bukti tambahan dari para pemohon. 3. Ketetapan pihak terkait akan disampaikan kepada pihak terkait melalui email dan WhatsApp. Jadi nanti untuk pihak terkait yang sudah dikabulkan tadi nanti silakan dipegang atau dilihat HP-nya. 4. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak ada lagi surat menyurat ya mengenai pemanggilan sidang. Sudah jelas ya? Cukup ya? Cukup. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari ini untuk perkara nomor 53, 54 /PHP titik Bub garis datar 19 Romawi garis miring 2021 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan untuk perkara nomor 53, 54 /PHP titik Bub garis datar 19 Romawi garis miring 2021. Untuk perkara nomor 53 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 pukul 17 sampai dengan selesai. Untuk perkara nomor 54 /PHP titik Bub garis datar 19 Romawi garis miring 2021 akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 pukul 14 sampai dengan selesai.